Teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi, teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Teks fiksi dapat termuat pada buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, puisi. Teks non-fiksi, teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan pembaca. Teks non-fiksi dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedia, dan kamus. Bagian-bagian buku dan penjelasannya. Dengan memahami bagian-bagian buku ini, pembaca dapat lebih mudah mengenali dan menghargai setiap elemen dalam buku, serta mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang isinya sebelum memutuskan untuk membacanya. Setiap buku terdiri dari beberapa bagian penting yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Berikut adalah penjelasan dari bagian-bagian buku. 1. Cover buku. Cover atau sampul buku merupakan bagian luar dari buku yang berfungsi melindungi isi buku serta menarik perhatian pembaca. Cover buku terdiri dari cover depan, berisi judul buku, nama penulis, dan biasanya dilengkapi dengan gambar ilustrasi. Gambar ini bisa berupa desain visual yang mewakili isi atau tema buku. Cover belakang. Di bagian ini biasanya terdapat sinopsis atau ringkasan isi buku, yang memberikan gambaran singkat tentang cerita atau topik buku tersebut. 2. Judul buku. Judul buku terdapat pada cover depan dan menjadi salah satu informasi utama untuk menarik perhatian pembaca. Judul memberikan gambaran singkat mengenai tema atau isi buku. 3. Ilustrasi buku. Ilustrasi adalah gambar atau desain yang biasanya ada di cover depan untuk memperjelas atau mempercantik tampilan buku. Selain di cover, ilustrasi juga bisa muncul di dalam buku, khususnya pada buku anak-anak atau buku dengan konten visual seperti komik. 4. Punggung buku. Punggung buku adalah bagian samping buku yang menghubungkan cover depan dan cover belakang. Di punggung buku biasanya tertulis judul buku dan nama penulis, yang membantu pembaca mengenali buku ketika disusun di rak. Tidak semua buku memiliki punggung, terutama buku-buku yang tipis. 5. Halaman buku. Di dalam buku, terdapat halaman-halaman yang memuat isi buku berupa teks, gambar, atau kombinasi keduanya. Isi halaman inilah yang menjadi inti dari buku, menguraikan informasi, cerita, atau pengetahuan yang ingin disampaikan oleh penulis. 6. Belakang buku, sinopsis resensi. Di bagian belakang cover buku, seringkali terdapat sinopsis atau resensi. Sinopsis memberikan ringkasan singkat tentang isi buku, memperkenalkan tema atau cerita buku untuk menarik minat pembaca. Mengenali buku fiksi dan non-fiksi dari bagian-bagian buku. Secara umum, buku dibagi menjadi dua jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Cara membedakan keduanya bisa dilihat dari bentuk fisik hingga isi buku. Sampul buku. Sampul atau cover buku memuat berbagai informasi mengenai isi buku, seperti judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Sampul buku fiksi biasanya memiliki corak warna dan gambar yang bervariatif serta terkadang menggunakan bahasa tidak baku. Pada buku non-fiksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Daftar isi. Daftar isi berisi urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku. Fungsi daftar isi untuk memudahkan pembaca mencari judul atau bagian yang dituju secara cepat tanpa harus mencari satu per satu.
Isi buku. Isi buku fiksi berdasarkan hayalan atau imajinasi penulisnya. Bahasa yang digunakan buku fiksi cenderung santai dan tidak baku. Sementara itu, isi buku non-fiksi berisi kajian ilmiah yang disusun berdasarkan data, fakta, penelitian, ataupun pengamatan. Bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi cenderung baku. Menulis teks fiksi dan non-fiksi. Seseorang yang ingin menulis harus menguasai keterampilan menulis dan berbahasa dengan baik. Perlu latihan berulang agar keterampilan menulismu menjadi terasah. Sebelum mulai menulis, kamu harus memperhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menggali ide. Menentukan ide atau tema tulisan adalah langkah pertama sebelum menulis. Tema merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan. Sangat penting untuk menentukan ide atau tema tulisan. 2. Membuat kerangka. Kerangka memuat garis-garis besar dari karangan yang akan dibuat. Setelah menentukan ide tulisan, tuangkan ide tersebut dalam bentuk ide-ide pokok. Dari ide pokok tersebut, lalu dikembangkan menjadi satu paragraf. Jika membuat 3 ide pokok, kamu dapat mengembangkannya menjadi 3 paragraf. 3. Membuat revisi. Revisi dilakukan setelah tulisan selesai dibuat. Revisi dapat dilakukan dengan memperbaiki penulisan kata-kata yang salah, penggunaan huruf kapital, serta tanda baca. Setelah tulisanmu selesai, cocokkan lagi judul dengan tulisanmu. Apakah judul tersebut sudah dapat mewakili isi tulisanmu?